sort berdasarkan di list kemarin itu kan yang muncul tuh Dexamethasone. 5 ya. Iya, Yang pertama dexamethasone. ya desamethasone, habis itu mometasone, habis itu retinoic acid, habis itu hidroquinone, ya ada kan, hidroquinone. Kemudian ada clindamycin, ya kan. Kemudian ada merkuri juga ya kemarin ya, merkuri. Kalau merkuri itu jelas udah apa jahatnya udah double sundul langit gitu ya, karena itu udah jelas bahan yang tidak pernah dipakai lagi dalam skincare gitu kan. Nah kemudian yang 4 tadi yang steroid ya, mometasone, dexamethasone, kemudian ada clindamycin, ada retinoic acid, ada hidroquinone, itu sampai detik ini sebetulnya 4 bahan itu legal sebagai obat keras. Di highlight ya, legal sebagai obat keras. Obat keras ini secara aturan untuk peredarannya dan untuk mendapatkannya itu harus dengan resep dokter. Tidak boleh dicampurkan dalam produk perawatan yang dijual bebas, karena judulnya aja obat keras, harus dengan resep dan harus dalam pengawasan dokter. Nah, sehingga ketika si obat keras itu kemudian dioplosin dalam skincare yang dijual bebas, itu jelas pelanggaran tuh. Udah jelas melanggar. Bahkan ada tuh di aturan kefarmasian ya kalau nggak salah ya, mengedarkan produk skincare yang tidak sesuai dengan aturan kan ada ini pidananya ya, berapa tahun, berapa ratus juta, itu kan ada tuh. Saya kurang inget tuh ininya bahasanya, tapi itu pidana jatuhnya gitu. Jadi kita sepakati bahwa obat keras itu untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter dan harus dalam pengawasan dokter. Tidak boleh dioplos atau dicampurin dalam skincare yang dijual bebas. Itu dulu harus disepakati seperti itu gitu. Dokter boleh nggak ngeresepin? Boleh, kalau memang ada indikasinya, kalau memang pasien itu membutuhkan, bisa diberikan resep. Tentu saja harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan ini dokternya yang mengatur ya, akan berapa lama pemberiannya, dosisnya seberapa banyak, berapa kali pemakaiannya per hari, itu nanti dokternya yang mengatur dan mengawasi. Kemudian selanjutnya resep ini yang untuk si pasien ini tidak boleh dipindah tangankan gitu. Resep untuk si Mita ya hanya untuk Mita, nggak boleh resep Mita terus dipinjem Vera, ditebus oleh Vera, dipakai Vera, ditebus oleh Ika, dipakai Ika, itu nggak boleh. Resep Mita ya hanya untuk Mita, karena kan resep itu ada identitasnya. Namanya siapa, usianya berapa, tempat tinggalnya di mana, kemudian tanggal pembuatan resep itu kan ada identitasnya gitu. Nah, resep itu personal, orang per orang. Makanya kalau resep dokter itu pasti personalized, sesuai dengan orang per orang. Nggak boleh, resepnya tuh punya tetangganya dipinjem buat tak pakai aja deh, kamu kan udah sembuh nih jerawatnya, aku pakai aja deh, aku tebus gitu. Nggak boleh gitu, karena resep itu personal, identitasnya ya sesuai sama yang diresepin sama dokter kemarin untuk siapa gitu. Oke. Terus nah kalau kan ada merkuri juga, mungkin dokter Ika udah sampai bosan. Dok, kalau yang kemarin itu terbaru, merkuri bentuknya apa sekarang? Udah berwarna kah? Udah wangi. Udah wangi ya. Mungkin ada pergeseran ya. Kemarin saya nemuin satu produk yang dipublish yang akhir Desember. Itu kan saya beli tuh body lotionnya. Ada kandungan merkuri. Di Bepom kan udah dirilis ada kandungan merkuri. Tapi krimnya itu lembut, wangi biasa, dan nggak tercirikan tekstur atau ciri fisik di si merkuri ini gitu, krim bermerkuri. Jadi ya kayak wah, ini jebakan banget ya, ngeri banget. Nah kalau udah kayak gitu tuh biasanya kita perlu tambahkan nih buat teman-teman semua, yang perlu diperhatikan nggak cuma cek Bepomnya aja, tapi dari fisik ya, nggak cuma dari Bepom fisik. Jadi tambah lagi nih klaim-klaimnya sama riwayat penjualannya atau riwayat brandnya.
Itu ke belakang kalian harus tarik jauh ke belakang. Betul. Ini brand bener apa enggak gitu. Kalau udah pernah kena kasus-kasus seperti penyalahgunaan obat keras, ada merkurinya, udah deh guys. Udah gimana ya? Ngapain sih kalian penasarin gitu loh? Saya kadang-kadang bingung apa sih yang kalian harapkan gitu. Karena pada dasarnya untuk kesehatan kulit ya, perawatan yang aman jangka panjang itu nggak ada yang lebay gitu. Nggak ada yang langsung instan hebat banget, itu nggak ada. Iya kan dok? Obat pun nggak bisa kamu panjang-panjang pakai, pasti ya dibatasi. Dan mungkin saya kasih tambahan bahwa banyak juga teman-teman kita mungkin yang saya udah pakai resep dokter loh dok, tapi kulit saya tetap rusak. Mungkin ini ya gimana ya? Ini jarang kita bahas sih. Saya angkat pun Nanti boleh kita bahas. iya. Yang itu. Apa namanya, underground klinik. Nah, Oke, next ya. Boleh Next saja. Saya mau jadi ini ya. Aku catat Kita dulu. mau bahas ya, Dok. Sesi terpisah. Aku Oke, catat karena biar memang nggak lupa. catat Mbak Vera. Karena tadi betul ada yang disampaikan sama dokter Ika gitu ya. Saya pakai krim tuh nggak abal-abal loh. Saya pakai krim dari dokter. Beneran ketemu sama dokternya, beneran ke klinik beneran ya, ke vaskes yang memang tampak oke gitu ya, secara tampilan look luarnya oke. Tapi kok kulit saya merah, kena matahari, kena udang rebus ya kan, telangiektasisnya muncul, pembuluh darahnya meletek semua, lama-lama jadi flek. Nah itu nanti kita bahas mungkin sesi terpisah tuh Mbak. Oke, next week. Sisi gelap atau sisi gelap, kelam iya. atau apa? Sisi gelap klinik. Ya, ada memang. Kita tidak memungkiri, ada kok, betul ada. Gitu. Jadi kita sebagai konsumen juga harus pandainya nggak cuma sekali tapi 2 kali bahkan pandai-pandai memilih tempat untuk kita menyerahkan perawatan kulit kita tuh ke siapa gitu. Oke, wow. Nanti minggu depan ya dok ya, biar teman-teman nggak ngebul ya. Oke, jadi teman-teman yang baru gabung, jadi kesimpulannya kalau obat keras itu sah, legal diberikan dengan prosedur yang benar. Konsultasi ke dokter, diperiksa sama dokter, kemudian ada resepnya ke apotek, dibikin etiket biru, dan itu personalize hanya untuk Vera aja, kita minta aja, Ika aja, nggak bisa dipinjam sama tetangga gitu, itu nggak bisa. Terus yang kedua tadi dari dokter Ika, jangan lupa Merkuri itu mungkin penjualnya juga sudah mulai berinovasi. Jadi yang pasti filter pertama itu selalu dari cara jualannya. Bahkan kalau kita lihat dari komen-komen teman-teman yang korban yang di list public warning kemarin itu, ternyata even punya dokter pun juga overclaim, misalnya mau putih instan kayak gitu. Ya, padahal dokter gitu kan misalnya. Jadi memang godaan untuk laris manis dengan cara seperti itu tuh memang besar, karena memang kalau mau putih cepat ya dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi selalu lihat klaimnya, kalau jualannya itu udah filternya tuh nggak karu-karuan kayak mayat ya. Terus kemudian edukasinya juga ngaco, klaimnya berlebihan, instan dan segala macam, terus dipakai juga ternyata memang beneran instan. Justru bahaya. Itu bahaya, itu harus mulai merasa kalau itu ada sesuatu yang nggak beres gitu. Nah sekarang dok, kalau misalnya tadi ada yang berbuat jahat ya, memasukkan steroid dulu deh ya, steroid dulu, entah itu dexamethasone atau memethason gitu ya ke produk ya, apa yang terjadi biasanya dirasain sama pasien? Instan ya hasilnya ya dok ya. Jadi kalau dikasih steroid, kenapa ini mungkin dari public warning kemarin itu ada 2 yang ada kandungan hanya steroid saja yang diumumkan ya, hanya steroidnya aja ya, nggak ada embel-embel lain kan. Coba bayangkan itu tidak dicek. Steroid itu kan golongannya banyak, harus masing-masing kan ngeceknya. Andaikan itu tidak dicek oleh BPOM, itu nggak ketahuan loh. Ngerti aku, yang dexamethasone kan? Yes. Daviana sama Umi. Nah, itu bisa nggak ketahuan loh, ya kan? Tapi untungnya ini sekarang sih senengnya, wah BPOM kok udah mulai ngecek kortikosteroid nih, karena dampak atau korbannya banyak banget dari si steroid ini gitu, golongan obat steroid. Nah itu kalau nggak kedetek, ya nggak dicek BPOM, ya sulit banget kita deteknya, karena secara fisik itu nggak ada ciri khusus gitu.
Iya, iya. Iya kan? Kalau Merkuri enak tuh yang lengket-lengket atau ya udahlah lihat aja lah dari penjualnya sampai Merkuri sekarang ada lengket-lengket cirinya. itu masih tercirikan lah. Terus hidroquinone berubah jadi hitam lama-lama. Tapi si steroid ini enggak loh. Bener-bener clean. Persis kayak krim-krim aman gitu. Iya, Tapi yang buat kita curiga untuk steroid adalah cerahnya itu instan banget. Hasilnya Jadi cepet. kayak baru pakai 3 hari gitu, kok kayak berasa ini banget ya kulitnya jadi kelihatan cerah, kayak lebih mulus gitu ya. Nah itu cepet tuh, patut Iya, patut dicurigai. dicurigai. Oke. Oke. Gitu. Betul. Wah, susah ya kalau steroid ya. Kalau dilihat dengan Aduh, kasat susah. mata ya, susah ya. Nggak bisa. Harus dirasain berarti. Mending dirasain Mbak, nggak bisa juga cicip. Oke, kalau Dokter Mita Mm-mm. gimana tuh, Dok? Kalau untuk kalau si steroid itu memang betul dia tidak bisa dicirikan semua ya, semua jenis steroid potensi dari yang paling ringan sampai potensi paling kuat itu tidak ada cirinya gitu, sama persis sama semuanya. Nggak ada ciri-ciri khususnya. Jadi kita kadang-kadang kalau hanya melihat fisik krimnya nggak akan bisa kita mendeteksi ya, kecuali memang harus dengan tadi pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab tuh pun harus spesifik gitu, harus itemnya jelas karena kan pengecekan nggak bisa apa namanya satu untuk mendeteksi banyak itu kan nggak bisa ya, harus satu persatu kayak gitu. Nah, biasanya memang kalau yang dicampurin dengan steroid itu tadi betul seperti yang disampaikan Dokter Ika, hasilnya cepat gitu, cepat belang biasanya itu. Jadi muka sama leher itu udah beda dunia biasanya, langsung drastis gitu biasanya. Mukanya siang, lehernya malam maghrib gitu ya. Nah beda, maksudnya tone itu bisa langsung beda gitu. Nah kemudian efek sampingnya itu memang munculnya tuh lama. Makanya banyak yang beranggapan kemarin-kemarin cocok tuh, kok sekarang jadi merah. Bukan kemarin-kemarin nggak cocok gitu. Kemarin-kemarin tuh udah diracun tapi racunnya belum nampak gejalanya gitu. Gejalanya setelah beberapa bulan, udah 6 bulan, setahun baru muncul. Dan gejalanya khas. Tidak ada gejala yang apapun ya, bahan aktif lain yang gejala efek sampingnya itu mirip sama steroid itu nggak ada. Itu pasti steroid dan gejalanya tuh khas, sama semua, seragam. Yang pertama biasanya kulitnya sensitif. Jadi kena matahari cuma keluar rumah sebentar 5-10 menit udah boom, kayak udah ngerebus, udah kayak tomat merah banget kulitnya. Itu udah tanda-tanda aneh. Yang kedua, ketika kena matahari rasanya agak hangat biasanya di kulit, diraba gitu hangat karena merah tadi kan, merah diraba hangat. Terus yang ketiga ya, muncul pembuluh-pembuluh darah baru. Sebelumnya nggak pernah ada, setelah pakai produk jadi muncul gitu. Yang pertama kelihatan biasanya adalah area pipi atau lipatan-lipatan hidung, bawah hidung ya. Area pipi bagian atas ini kecil-kecil, pembuluh darah kecil-kecil, halus-halus gitu ya. Lama-kelamaan kalau diterus-terusin jadi ruwet tuh, pembuluh darahnya muncul merah-merah kemana-mana. Terus rambut-rambut halusnya muncul. Kumisnya tambah, rasanya kok tambah panjang, ini godeknya sini tambah panjang, kok batas rambutnya maju ke depan, bahkan sampai di bagian jidat bagian atas ini kok jadi rame rambutnya. Itu banyak Mbak terjadi kayak gitu. Itu bisa gitu. Biasanya yang punya kulit itu notice kok ada perubahan di kulitnya. Tapi balik lagi karena nanyanya adalah ke yang jual, pasti alasannya ya kayak yang tadi ABCD tadi itu, oh kakak ketebelan makainya, salah cara pakainya, bla 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 gitu. Selalu jadi disalahin si konsumennya yang salah pakai Sedikit gitu. Dok, sebelum lanjut Dok, soalnya tuh ada yang bilang, ada yang cerita nih ke saya kan, katanya kalau ada gejala kayak gitu, ada keluhan itu, terus kata penjualnya itu suruh lanjutin aja gitu Dok. Iya betul, ada yang bilang kayak gitu penjualnya. Oh nggak apa-apa kak, itu prosesnya. Makanya tadi kan, kalau kita punya literasi, itu jawaban-jawaban itu nggak masuk akal. Tapi sayangnya, karena yang memakai itu minim literasi, tidak mendapatkan informasi yang proper, diterima aja tuh alasan-alasan nggak masuk akalnya, gitu. Ya ditelen aja, oh gitu ya, berarti dilanjutin aja, ya udah lanjutin gitu. Jadi kayak udah kayak dicucuk hidungnya, manut banget gitu. Dijawabin apa ya, iya, lanjutin iya gitu terus gitu.
Padahal sebenarnya dia udah dalam hati kok aneh ya, ada yang aneh gitu. Cuman dia tidak bisa menemukan keanehan itu karena apa? Karena selalu dibantah kan sama si penjualnya. Gitu. Oke. Apalagi kalau dia coba lepasin semalam 2 malam, itu kan pasti ada reaksi. Nyamuk. Betul. Nah, ini juga Nyamuk. sering nih, Mbak Vera. Jadi setelah mungkin ada kadang-kadang yang karena merasa aneh, terus ini aneh deh kayaknya nih, aku berhentikan aja nih, ya kan? Dihentikan 2-3 hari, beruntusan nih sekitar mulut ya, perioral dermatitisnya muncul, dan itu rasanya tidak nyaman sama sekali. Gatel, kadang pedih, kadang panas. Nah, kemudian dia nanya nih ke yang jual. Kadang-kadang dijawabnya gini, ini kok beruntusan kenapa ya? 3 hari aku nggak make gitu, kok muncul beruntusan gitu. Itu salahnya Kak, harusnya selalu dipakai terus, jangan dihentikan. Karena kulit kan butuh dinutrisi ya. Itu Iya, benar. penjualnya tuh selalu begitu. Karena kulit kakak organ hidup perlu dinutrisi. Jawabannya gitu. Pernah lihat di live Nah, kayak gitu. Iya kan? Selalu jawabannya gitu. Karena itu kan harus dinutrisi, harus diberikan vitamin, harus dirawat. Si yang konsumennya karena tadi minim literasi, oh iya juga ya, mungkin iya ya, kayak pakai lagi. Nah, begitu dipakai lagi kan diracun lagi ya, seolah-olah bener lagi. Beruntusannya hilang. Gitu. Karena reaksi beruntusan merah-merah, kecil-kecil, bernanah kecil-kecil, Enak tipis-tipis banget. itu, ya, itu adalah reaksi sakaunya kulit karena lepas dari si steroid. Nah, begitu dikasih lagi ya, seolah-olah dalam tanda kutip tenang lagi. Nanti lupa, nggak pakai 1, 2, 3 hari beruntusan lagi. Atau mungkin pas kehabisan, belum beli lagi krimnya misalnya. Ya, pas nggak pakai 2, 3 hari, 4 hari beruntusan lagi. Jadi seolah-olah tertanam dalam si konsumen, oh aku tuh harus selalu nyetok nih krimnya, nggak boleh telat, nggak boleh ketinggalan, nggak boleh terlambat beberapa hari pun, karena kalau terlambat beberapa hari ngamuk kulitnya, gitu. Oke. Terus Padahal Dok, itu sebenarnya udah reaksi yang nggak karu-karuan itu kalau sampai seperti itu, gitu. nah ini buat teman-teman yang udah nggak sabar, gimana cara solusinya? Bentar nih, biar teman-teman itu tahu proses apa yang dirasakan loh. Iya, Ya kan? sabar. Nanti Sabar. sampai di Nanti akan ke situ, makanya share sebanyak-banyak korban-korban apapun lah, produk-produk Iya. apapun, bawa ke sini semua. Bawa ke sini semua. Bawa Oke? sini. Nah, ini jadi kenapa sih kita ngobrol dari awal itu biar teman-teman tuh Paham. bisa paham, bisa antisipasi dari awal, biar nggak keterusan gitu. Karena nyatanya memang kalau di komen-komen itu kan ada yang pakai udah 3 tahun, 4 tahun, bahkan dokter Ika ada yang lapor ya 6 tahun, 7 tahun Ada 7 tahun. 7 tahun, dokter Mita berapa ini berapa dok? 7 Yang- tahun tadi ya? 7 tahun tahun ya, kan? 7 tahun, 6 tahun, Gitu. banyak. Nah, Bu. kalau misalnya tadi udah dicekokin sama steroid dan dia nggak tahu bahwa itu memang obat keras ya, kenapa kok orang tuh beda-beda? Ada yang sampai baru sebentar, misalnya 3 bulan udah langsung kelihatan, tadi yang misalnya merah kayak udah ngerebus dan segala macamnya. Tapi kenapa ada orang yang lama banget, bertahun-tahun dulu, baru ketika dia lepas baru rebound gitu dok? Betul. Jadi memang kadang-kadang kondisi kulit orang per orang itu unik gitu, Mbak Vera. Ketahanan terhadap racunnya itu juga beda-beda. Ada yang kadang-kadang kena racun 6 bulan udah ngamuk, ada. Ada yang racunnya harus bertahun-tahun baru menimbulkan reaksi, itu ada. Jadi kadang-kadang dengan pemakaian merek tertentu yang isinya steroid sama, tapi responnya berbeda, itu bisa gitu. Jadi kadang-kadang itu baru udah berapa bulan nih kalau pakai baru muncul. Kadang-kadang kita nggak bisa tebak gitu. Kayak pasien-pasien saya ada yang mungkin baru 1-2 tahun udah muncul, ada, tapi